Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, selamat datang di sesi kuliah panduan menulis paper review atau review paper ilmiah terindeks Scopus untuk mahasiswa pasca sarjana teknik sistem perkapalan. Video ini merupakan video kedua dari 7 video yang mengulas tentang panduan menulis review paper ilmiah. Saya adalah Dr. Dwi Prianta atau saudara bisa memanggil saya Pak DP dari Laboratorium Digital Marine Operation and Maintenance Lab, Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS. Dalam sesi ini nanti kita akan bersama-sama membedah strategi dan tahapan penting dalam menulis paper review yang bukan hanya rapi dan sistematis, tapi juga berkontribusi atau memberikan kontribusi akademik yang jelas sehingga layak diterbitkan di jurnal internasional. Harapannya sesi ini dapat menjadi bekal awal yang kuat untuk Anda menyusun review paper yang menjadi bagian dari tesis atau disertasi maupun karir akademik ke depan. Tujuan dari perkuliahan ini atau tutorial ini adalah ini semuanya ya. Yang pertama adalah memahami tahapan penulisan review paper dari awal hingga siap terbit. Yang kedua adalah saudara mampu menemukan topik dan menyusun research gap. Sedangkan yang ketiga, saudara bisa menerapkan struktur dan standar penulisan ilmiah sesuai jurnal bereputasi. Adapun topik yang kita rekam untuk tutorial ini, yang pertama adalah review paper, itu ada di video pertama ya. Di video pertama sudah saudara bisa search back untuk atau coba cari di video yang pertama. Nah, di video yang kedua ini nanti kita akan masuk ke tahap awal penulisan ya, bagaimana memilih topik review yang strategis sesuai dengan tren riset dan memiliki kontribusi keilmuan yang jelas. Pada video ketiga nanti insya Allah kita akan membahas mengenai research gap. Video keempat mengenai penulisan review paper. Sedangkan video kelima dan keenam ini intinya bagaimana menulis review paper yang baik, sehingga kita bagi menjadi 2 video karena jika direkam hanya dalam satu session akan terlalu panjang. Dan yang terakhir saya akan sampaikan nanti di video ke-7 mengenai checklist dan penutup. Nah, di video ini, di session kedua ini atau tutorial yang kedua ini akan berisi di section yang ketiga. Itu ada helikopter view, kemudian ada helikopter view, kemudian apa itu helikopter view, manfaat, ini salah ketik, helikopter view dalam review paper, kemudian bagaimana cara praktis untuk mendapatkan helikopter view, contoh visual helikopter view, menentukan topik review, motivasi akademik dari penulisan topik review, manfaat strategis, serta peran review paper dalam riset lanjutan atau karir saudara nanti. Nah, di
section 3 helikopter view ini adalah merupakan titik awal. Jadi sebelum menulis Anda harus memahami dulu apa itu helikopter view, ya, memahami dulu apa itu helikopter view. Helikopter view ini adalah sebuah istilah yang merujuk pada cara berpikir dari ketinggian. Jadi bagaimana saudara melihat sesuatu itu dari ketinggian. Jadi secara global itu bagaimana. Jadi melihat landscape global dari bidang yang Anda minati sebelum Anda terjun atau memasuki ke dalam detail teknis. Ya. Hal ini penting untuk memahami posisi topik yang sedang Anda geluti atau yang ingin Anda tulis, ya. Memahami posisi topik Anda dalam peta pengetahuan itu ada di posisi mana. Ya, termasuk tren global itu saudara ada di posisi mana. Kemudian pendekatan riset saudara bagaimana hingga potensi kolaborasi dengan researcher lain. Kemudian ini adalah alat bantu seperti Scopus, Science Direct, atau alat database paper yang lain, ya, misalnya ada Science Direct, nanti saudara bisa ke Google Scholar dan seterusnya. Itu merupakan alat bantu yang cukup bermanfaat dalam menentukan keberadaan atau posisi interest saudara ada di mana. Kemudian di hamparan ilmu yang luas itu nanti ada posisi di mana, dan di mana posisi Anda berada itu apakah saudara bisa menemukan gap di sana. Nah, di bagian section 31 kita mulai saja. Apa sih helikopter view itu, Pak? Apa helikopter view itu? Nah, helikopter view ini memiliki definisi umum seperti ini. Jadi adalah pendekatan untuk melihat bidang penelitian secara luas dan strategis. Ya. Jadi helikopter view bisa juga disebut adalah pendekatan melihat gambaran besar dari suatu bidang keilmuan atau topik riset sebelum masuk ke detail teknis. Ya. Helikopter view ini adalah penting untuk dimulai, atau kalau saudara ingin memulai menulis review paper atau paper review, saudara harus tahu kira-kira saudara tertarik di bidang apa, kemudian di bidang apa itu di mana posisi saudara, atau keingintahuan saudara itu ada di posisi sebelah mana. Jadi ibaratnya helikopter itu seperti kalau saudara suka bermain drone gitu ya. Saudara terbangkan drone dan saudara bisa melihat landscape yang lebih luas dari ketinggian, sehingga saudara tahu secara umum posisi keseluruhan dari lanskap keilmuan itu, dan dari situ saudara akan tahu di mana posisi ketertarikan saudara. Ya. Jadi dengan helikopter view Anda bisa melihat hubungan antara subtopik, ya, menentukan tren atau menemukan tren teknologi, kemudian bahkan mungkin saudara bisa mengidentifikasi kebutuhan praktis yang belum banyak diteliti. Jadi ini adalah langkah awal yang krusial, yang sangat krusial dalam menulis review paper, karena membantu Anda menentukan arah yang tepat sejak awal. Karena hampir sebagian besar proposal, atau dalam hal ini proposal yang diajukan oleh mahasiswa, itu biasanya mereka gagal atau jarang menulis helikopter review ini, karena mereka biasanya langsung to the point, di mana kalau kita koreksi pada waktu ujian itu sudah banyak yang mengisi, sudah banyak yang menulis topik itu, sehingga ya secara teoritis ya tidak bisa diterima. Secara teoritis tidak diterima. Tapi untuk level S1 misalnya, sebagai bahan latihan mungkin tidak apa-apa, tapi kalau untuk level saudara yang sudah masuk level master atau dokter, mungkin ini agak sedikit ya bermasalah, karena
kita menghindari pengulangan topik yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah, apa sih Pak manfaat dari helikopter review itu? Jadi minimal kita punya beberapa catatan mengenai apa manfaat dari helikopter review itu. Yang pertama adalah Anda bisa memetakan pengetahuan. Jadi, saudara bisa memetakan pengetahuan ini dan mengelompokkan tema-tema riset yang relevan. Jadi saudara mengelompokkan tema riset yang relevan. Jadi tidak scatter. Jadi topik reviewnya itu nanti akan urut, runtut, dan tercluster dengan rapi. Kemudian yang kedua itu Anda dapat menentukan fokus yang cukup spesifik tapi tetap strategis. Nah, ini biasanya kalau ditanya topiknya apa itu biasanya banyak yang kurang tepat untuk menjawab. Banyak yang kurang tepat menjawabnya. Nah, ini yang banyak terjadi di proposalnya. Banyak yang terjadi di proposal itu adalah duplikasi. Jadi, kalau saudara mulai menulis helikopter view atau mulai merapikan, saudara kumpulkan paper, saudara baca, saudara sintesa, ini nanti saudara akan menemukan celah. Saudara akan tahu bahwa banyak hal yang sudah dikerjakan oleh penulis atau peneliti lain, sehingga dengan melakukan helikopter view atau dengan melakukan identifikasi, dengan mengumpulkan materi, kita sintesa dalam bentuk helikopter view, maka kita bisa menghindari duplikasi. Duplikasi ini banyak terjadi di level S1. Banyak terjadi di level S1. Nah, kemudian yang berikutnya, Anda bisa menemukan celah nanti. Ini khusus untuk yang S2 dan S3. Anda bisa menemukan celah-celah potensial yang belum banyak dijelajahi. Kenapa? Karena saudara membaca banyak literatur, merangkum banyak literatur, mensintesa banyak literatur, sehingga dari situ saudara akan tahu ada gap di antara landscape yang sudah saudara potret dari ketinggian yang kita sebut dengan helikopter view ini. Nah, itu adalah manfaat dari helikopter view. Nah, di slide selanjutnya ini, kita akan bahas bagaimana Pak caranya menyusun helikopter view. Bagaimana caranya menyusun helikopter view itu Pak. Nah, saran saya itu begini. Mulailah dengan menentukan kata kunci umum. Dengan kata kunci umum untuk mewakili topik Anda. Nah, ini biasanya untuk menemukan topik ini, untuk rookie ya, untuk pemula itu biasanya agak kesulitan. Jadi bagian terbesar dalam memulai menulis disertasi atau memulai nulis tesis, saudara mungkin sudah berpengalaman di S1 dulu. Itu adalah menemukan masalahnya. Jadi kalau saudara mulai dari helikopter view ini, kita mulai dari mana Pak? Kita mulai misalnya dari hal yang umum saja. Saudara tertarik di apa? Terus kata kunci umumnya apa misalnya? Misalnya kata kuncinya adalah ship maintenance atau condition monitoring atau digital twin misalnya. Digital twin misalnya. Nah, kemudian kita gunakan kata-kata itu. Kita gunakan kata-kata itu untuk pencarian literatur. Ya, untuk pencarian literatur. Nah, karena jurnal Anda akan diterbitkan di jurnal internasional, ya sebaiknya saran saya, literatur yang disitasi itu adalah juga literatur yang juga terindeks Scopus. Ya. Minimal literatur berbahasa Inggris yang terindeksnya. Tidak harus Scopus, tapi preferably Scopus, karena ada banyak macam indeks, seperti itu. Nah, saudara bisa memulai pencarian dari kata-kata yang umum ini ke misalnya menggunakan tool database Scopus misalnya, Science Direct, IEEE, Springer, ada banyak database. Jadi
gunakan review paper yang besar, white paper, roadmap industri. Nah, itu akan menjadi kata-kata kunci yang saudara harus latih, karena kalau saudara tidak melakukannya mulai sekarang, mungkin saudara akan mengalami kesulitan. Jadi saudara harus membiasakan mendapatkan trik kira-kira kata kunci apa, sehingga dari database atau dari mesin pencarian itu akan memberikan hasil daftar paper yang sesuai kita inginkan. Nah, selanjutnya kalau saudara sudah punya kata kunci atau saudara tertarik di bidang apa, kemudian saudara mulai mencari di database paper ini. Nah, saudara bisa menyusun peta konseptual. Saya biasanya menggunakan mind map ya, mind map. Ada banyak software untuk mind map yang populer di mahasiswa yang saya ajarkan itu, mereka biasanya memakai Miro. Ini adalah berbasis web, gratis, tapi kalau ingin fasilitas yang lebih, saudara bisa subscribe. Atau saudara bisa pakai Mind Map, Mind Manager. Saya biasanya juga yang untuk aplikasi Windows saya pakai Mind Manager. Nah, gunanya apa Pak? Jadi saudara menyusun peta konseptual ini, saudara dengan menggunakan Mind Map ini, dengan aplikasi ini, saudara bisa dengan mudah untuk mengkategorikan apa yang saudara sudah mulai lakukan di sini berdasarkan tema, kemudian pendekatannya bagaimana, hasilnya apa, metodenya apa. Nah, itu saudara akan lebih terstruktur dalam mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan dan memilah informasi itu sangat penting. Karena biasanya kesulitan awal dari mahasiswa yang melakukan review paper itu adalah banyak paper yang harus dibaca. Kemudian dari banyak paper ini bagaimana cara mengelolanya. Nah, itu saran saya pakailah mind map ya, pakailah mind map. Pak, saya enggak suka pakai mind map, ya terserah. Artinya yang best practice-nya itu biasanya pakai mind map. Nah, kemudian setelah saudara mengumpulkan informasi, mengumpulkan dan memilah ya, dan mengelompokkan, itu saudara bisa akan melihat sebuah pola mungkin dari paper yang saudara kumpulkan itu. Saudara mungkin bisa mengidentifikasi tren. Nah, tren, kemudian bisa mengidentifikasi perubahan-perubahan. Jadi dari tren kemudian ada perubahannya itu mulai dari mana ke mana. Misalnya adalah shift atau pergeseran dari metode manual menjadi ke AI based, atau dari data manual ke real time monitor ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sini saudara, kalau saudara lakukan dengan cara istiqomah, artinya memang ini perlu investasi waktu, perlu ya istiqomah, perlu rutin lah ya, untuk melakukan ini. Maka saudara pada akhirnya ini adalah saudara mungkin bisa menemukan sebuah pertanyaan besar yang menjadi dasar dari penulisan disertasi atau tesis saudara. Misalnya adalah bagaimana tren digitalisasi mempengaruhi strategi maintenance kapal. Jadi bagaimana tren digitalisasi mempengaruhi strategi dari maintenance di kapal. Nah, ini akan menjadi sebuah topik yang akan saudara kerjakan seandainya saudara melakukan. Ini hanya contoh ya. Nanti saudara bisa sampai merumuskan pertanyaan besar ini sesuai dengan minat atau interest saudara. Di section 34 ini, section 3.4 ini adalah salah satu contoh aplikasi ya. Saya crop dari aplikasi Mind Manager.
Misalnya ini adalah di level pertama, di layer pertama ini kita punya isu besarnya adalah Marine Maintenance Technology. Marine Maintenance Technology. Sedangkan ini ada, saya pakai kode warna di layar kedua ini. Di layar kedua ini, mungkin saudara bisa memetakan di tataran maintenance technology itu ada yang namanya condition monitoring. Kemudian ada yang namanya predictive maintenance. Ada yang namanya digital twin. Ada yang namanya vibration analysis, ada PMK, ada condition monitoring. Mungkin untuk digital twin ini punya anak ada Internet of Things, ada AI, atau machine learning, atau edge computing, ada data analitik, dan seterusnya. Nah, ini mungkin isu ini akan juga bisa menjadi bagian dari predictive maintenance, bisa menjadi bagian dari condition monitoring, bisa menjadi bagian dari condition based maintenance, bisa menjadi bagian dari VMK, bisa menjadi bagian. Ada banyak kemungkinan yang mungkin dengan menggunakan mind map ini, saudara bisa think out of the box. Kenapa? Karena kalau saudara pakai perangkat lunak atau software, saudara bisa dengan mudah memindahkan satu ide ke ide lain menjadi sub atau menjadi cabang dari yang lain. Atau saudara menduplikasi tinggal nanti tempel di tempat yang tepat. Nah, itu adalah contoh ya, contoh dari pemakaian mind map. Ini simpel saja. Nanti kalau saudara ingin belajar bisa temui saya di kampus. Saya biasanya ada di bisa ditemui di ruang kerja saya atau di lab ya, di lab. Nah, di section berikutnya ini topiknya adalah setelah saudara membangun helikopter view. Membangun helikopter view menjadi salah satu milestone, salah satu pencapaian, salah satu roadmap dalam menulis paper saudara yang saudara harus kerjakan pertama kali. Dan itu biasanya memerlukan waktu yang cukup lama karena mengapa? Karena saudara harus mengumpulkan banyak paper, kemudian saudara harus membaca, saudara harus merangkum, saudara harus melakukan sintesa sehingga tahu ceritanya dengan utuh. Nah, setelah saudara membangun helikopter view, langkah selanjutnya adalah Anda menentukan topik reviewnya di mana. Nah, jadi dari gambar besar itu, jadi gambar yang besar ini mungkin ada subtopik A, B, C, D. Nah, ini saudara tertarik di mana? Tertarik di mana? Misalnya saudara tertarik di bidang digital twin misalnya. Nah, itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi topik yang akan saudara review. Jadi ada dari banyak kemungkinan, jadi dari mind map yang saya sampaikan tadi kan ada banyak cabang. Saudara pilih salah satu cabang yang menjadi interest saudara. Nah, ini bukan langkah sembarangan ya, artinya bukan langkah yang artinya main-main. Jadi ini harus dilakukan dengan serius. Saudara harus melakukan ini dengan serius. Karena jika saudara miss di langkah ini, kemungkinan besar saudara akan mengalami kesulitan pada waktu mengerjakan tesis atau disertasi saudara secara detail. Nah, Anda harus memilih topik yang relevan, ya, kemudian sedang berkembang dan memiliki urgensi ilmiah maupun praktis. Nah, ini yang biasanya kalau di level master atau doktor itu mereka lebih fokus ke arah teori yang sangat advance misalnya, tapi lupa untuk aplikasi praktisnya itu kontribusinya ada di mana. Nah, seperti itu. Nah, topik yang cukup luas ini, ya, topik harus cukup luas untuk direview, ya, tetapi cukup fokus untuk dianalisis. Jadi ya cakupannya bisa akademik dan praktis. Nah, kemudian hindari topik yang terlalu umum. Hindari topik yang terlalu umum. Seperti marine engineering. Marine engineering itu banyak cabangnya. Kalau saudara hanya ngomong marine engineering saja, itu ya sangat luas, masih harus di breakdown lagi.
atau terlalu sempit ya, jadi terlalu sempit. Misalnya apa Pak? Misalnya saudara fokus ke sensor suhu untuk poros turbin kapal. Nah ini juga sangat spesifik dan kecil, sehingga nah itu gunanya saudara melakukan helikopter view, sehingga saudara bisa menentukan di posisi pas di mana saudara harus memulai pekerjaan saudara. Nah, uh, itulah sebabnya di topik ini nanti kita akan membahas empat subtopik. Yang pertama adalah prinsip menentukan topik review. Nah, sumber inspirasinya dari mana? Kemudian bagaimana cara memfilter informasi tersebut, dan ada sedikit contoh hypothetical, jadi contoh fiktif lah, tapi ya tidak terlalu ngawur, artinya ya masih dalam koridor penulisan paper review, ya masih dalam penulisan paper review. Nah, kita mulai dari subsection 4.1, bagaimana memilih topik review yang tepat. Jadi ada beberapa prinsip penting dalam menentukan topik. Ya, yang pertama, topik harus relevan. Ya, topik harus relevan secara ilmiah. Nah, ini yang sering dilupakan ini secara ilmiah dan industri. Artinya ada tantangan nyata yang bisa kita telusuri. Nah, biasanya kita lebih fokus di sini. Tapi seperti terbang tapi tidak menginjak bumi. Nah, itu enggak boleh, Pak? Ya boleh, tapi akhirnya nanti disertasi atau paper saudara tidak banyak dirujuk orang, tidak banyak direview orang. Artinya ya sebatas hanya kertas kerja saja. Nah, kemudian pertama harus relevan secara ilmiah dan industri. Ya. Artinya apa? Ada urgensi, betul-betul ada kepentingan, ada sesuatu yang penting di sana, baik untuk kebutuhannya maupun tantangan pada tahap implementasi. Misalnya itu ada tantangan yang cukup menarik untuk kita selesaikan. Nah, di bagian kedua, kriteria utama dari pemilihan topik. Yang pertama ini relevan secara ilmiah dan industri. Nah, di yang kedua ini kalau bisa ya, yang kedua itu topik itu harus spesifik, fokus. Artinya reviewnya itu saudara cukup luas dan mendalam, kemudian tapi fokus untuk dianalisa. Jadi kedua, topik harus cukup spesifik untuk dianalisis, tapi tidak terlalu sempit. Seperti sensor tadi kan sudah di level di level komponen kalau di hierarki aset. Hingga kalau terlalu spesifik Pak? Kalau cukup spesifik, misalnya topik itu harus cukup spesifik untuk dianalisis, tapi tidak terlalu sempit. Tidak terlalu sempit hingga tak banyak dibahas. Sebagai catatan seperti yang di slide, yaitu hindari topik terlalu umum. Ini kan umum, marine engineering, terlalu umum. Atau terlalu sempit. Ini sensor suhu poros turbin kapal ini cuma ngomong sensor aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada cukup literatur. Ada cukup literatur. Ya. Topik yang baik juga bisa berkelanjutan, artinya terbuka untuk eksplorasi riset lanjutan, baik untuk tesis, untuk disertasi, ya, maupun kolaborasi ke depannya. Nah, yang ketiga ini harus ada cukup tersedia banyak. Karena kalau mereview paper minimal saudara rule of thumb-nya nanti di bagian akhir itu akan kita bahas. Rule of thumb-nya itu minimal sudah harus memilih 30 sampai 50 paper yang relevan. 30 sampai 50 paper yang relevan. Makanya di sini rule of thumb-nya adalah lebih dari 30. Nah,
Kemudian kalau bisa rentang waktunya antara 5 sampai 10 tahun ke belakang. 5 sampai 10 tahun yang ke belakang. Um, yang berikutnya adalah di mana kita menemukan ide topik review. Nah, di mana? Di mana? Jadi, saudara bisa mencari di Scopus, ya, atau Science Direct yang ITS subscribe itu ya. Kemudian saudara bisa juga ke Google Scholar atau saudara bisa ke ResearchGate. 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 ResearchGate ini seperti Facebook ya. Cuma Facebooknya para researcher. Sehingga saudara kalau kesulitan mencari paper atau desain direct terlalu luas dan papernya terlalu scatter, nah nanti coba saudara ke ResearchGate. Nah, di sini ada kumpulan para peneliti, itu Facebooknya para peneliti dan penulis. Saya juga ada di sana. Itu saudara bisa akan mendapatkan paper yang saudara cari, kemungkinan besar. Kemungkinan besar saudara akan bisa mendapatkan paper yang saudara cari. Kemudian perkembangannya sudah sampai mana, itu saudara bisa lihat di ResearchGate atau di database lain, misalnya World of Science dan seterusnya. Nah, sumbernya adalah ini. Nah, kemudian saudara bisa menemukan ide itu juga dari trend riset dari jurnal topik spesifik. Nah, caranya bagaimana Pak? Ya saudara buat mind map, kemudian dari mind map itu temukan keywordnya untuk dijadikan apa? Kata pencarian. Nah, kata pencarian. Nah, bisa juga saudara mendapatkan ide topik review itu kalau saudara sering di lapangan dan kemudian dari problem di lapangan itu saudara baca di papernya ternyata belum banyak dibahas. Nah, itu juga bisa menjadi sumber apa? Sumber ide dari topik review. Jadi dari permasalahan nyata. Kalau ini terutama bagi saudara-saudara yang PJJ atau yang pembelajaran jarak jauh, yang para praktisi dan profesional, ini besar peluangnya saudara akan mendapatkan problem itu dari sini. Dari sini. Coba mulai sekarang, karena di akhir tutorial ini saya akan berikan tugas untuk menulis paper review, ya, untuk menulis paper review. Waktunya tidak usah lama-lama, 3 sampai 4 minggu. Tidak usah terlalu sempurna, yang penting mulai dulu, karena ada masanya nanti saudara harus menulis secara detail dan rinci. Ini hanya sebagai sarana untuk men-trigger atau memotivasi saudara untuk mulai menulis agar tidak terlambat dalam menulis paper review atau memulai disertasi atau tesis saudara. Nah, yang keempat itu saudara bisa juga diskusi dengan dosen pembimbing saudara, atau advisor atau supervisor saudara untuk mendapatkan ide. Mungkin dosen saudara itu memiliki roadmap, ya, saudara coba ngomong ke dosen atau kepala lab atau dosen yang memiliki roadmap untuk bisa mengerjakan salah satu milestone dari roadmap tersebut, ya. Saudara bisa juga mendapatkan ide atau inspirasi itu dari mana? Dari konferensi atau call for paper. Ini kan di flyer-flyer itu kan biasanya ada topiknya apa. Di situ saudara bisa juga mendapatkan ide dari ini konferensi atau call for paper. Jadi flyernya itu bisa juga menjadi menjadi ide bagi saudara. Nah, yang berikutnya section 43 ini. Nah, ini adalah teknik memfilter. Jadi kalau saudara menggunakan
database pencarian Web of Science, kemudian Science Direct Research Gate atau Google Scholar atau sejenisnya, maka saudara akan memiliki 5-10 topik mungkin. 5-10 topik yang bisa menjadi calon. Menjadi apa? Calon dari topik yang akan saudara tulis nantinya, ya. Misalnya ada digital twin, ada biofouling, ada ballast water, ada carbon capture, on-board dan lain-lain. Nah, ini ada 5-10 topik. Nah, terus bagaimana Pak? Nah, yang saudara bisa lakukan berikutnya adalah saudara bisa melakukan uji literatur. Saudara bisa melakukan apa? Uji literatur awal. Nah, kemudian caranya bagaimana Pak? Ya, coba saudara cek jumlah dan kualitas publikasinya. Ya, jumlah dan kualitas publikasinya. Nah, jadi saudara periksa apakah sudah ada review sebelumnya. Sudah ada review sebelumnya atau belum? Karena unfortunately, sadly speaking, itu adalah saudara berada di tahun 2025 saat ini, saat video ini direkam, di mana informasi itu sudah sangat deras, sehingga hampir semua topik itu sudah ada yang mereview. Nah, hampir semua topik itu sudah ada yang mereview. Nah, itu tinggal saudara jeli-jelinya untuk memilih dan memilah dari database yang saudara sudah kumpulkan. Itu sebabnya saran saya mulai sekarang, meskipun belum waktunya untuk menulis proposal, saudara sudah harus memulainya dari sekarang. Karena menulis proposal itu bagian tersulitnya adalah menemukan masalah. Nah, tadi menemukan masalah saya sarankan dimulai dari helikopter view. Helikopter view itu hanya bisa dilakukan kalau saudara mulai mengumpulkan dan membaca banyak paper. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi juga. Apakah Anda punya minat atau latar belakang di bidang itu? Nah, kadang-kadang kalau sudah kepepet Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang saya hormati, mahasiswa pasca sarjana teknik sistem perkapalan ITS, ini biasanya kalau sudah kepepet, itu topik apapun asalkan bisa dikerjakan akan diambil tanpa mempertimbangkan passion saya ada di situ atau tidak kan. Sehingga akibatnya apa? Karena kepepet mengambil topik yang bukan passionnya, ya akibatnya apa? Ya tidak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai. Makanya saran saya, mulai sekarang, saudara, Bapak, Ibu, Mas, Mbak itu mulai melakukan apa? Literatur review. Melakukan literatur review, mulai membuat helikopter map. Nah, kemudian mulai ngecek-ngecek kira-kira saya interestnya di mana, ya. Nah, dari sini ya saudara bisa lihat ini adalah lesson learned dari senior saudara yang macet gitu, atau dari departemen yang lain. Jadi refleksi dalam dan penyempurnaan, apakah ada gap yang bisa Anda sorot misalnya dari yang kumpulan ini, apakah ada gap yang bisa kita masuki, apakah Anda punya latar belakang ini. Saudara menemukan gapnya, tapi saudara tidak punya latar belakang dan minat di bidang tersebut, itu juga menjadi suatu kendala sendiri. Itu sebabnya memadukan antara passion, memadukan antara minat saudara dengan gap yang tersedia, itu perlu waktu atau perlu investasi waktu yang cukup lama juga, ya. Nah, kemudian yang keempat, nah dari sini biasanya nanti saudara sudah mulai punya ide, sehingga saudara bisa memformulasikan judul. Sebetulnya judul itu bisa dibuat di akhir. Kalau saudara sudah tahu helikopter view, sudah tahu topiknya, sudah tahu gapnya, nah itu saudara bisa mulai membuat judul. Ya, membuat judul setelah saudara menemukan masalahnya.
saudara menemukan gapnya, sehingga saudara sesuai dengan passion saudara, saudara bisa mulai merancang judul tentatifnya. Nah, saran saya, saudara bisa mulai berkonsultasi mulai dari sekarang dengan supervisor saudara, atau mungkin calon supervisor saudara. Nah, kalau ingin menghubungi saya gampang, saudara tinggal WA atau saudara temui saya di kampus, di ruang kerja saya atau di laboratorium. Misalnya, setelah saudara melakukan perjalanan panjang ini, saudara memiliki judul misalnya, Recent Advances and Research Gaps in Predictive Maintenance for Marine Diesel Engine. Ini adalah misalnya salah satu contoh judul dari paper review misalnya. Nah, ini contoh saja. Nah, yang berikutnya adalah ini adalah sebuah contoh hypothetical dari gagasan ke topik review. Misalnya roadmap-nya saudara awalnya tertarik pada smart teknologi atau teknologi pintar untuk sistem pendingin kapal, misal. Nah, dari sini saudara follow up dengan melakukan pencarian literatur. Pencarian literatur yang berhubungan dengan sistem pendingin dan berhubungan dengan smart teknologi atau teknologi pintar. Jadi banyak jurnal membahas cooling system misalnya. Tapi belum banyak yang membahas atau yang memetakan dari sisi artificial intelligence based fault detection. Nah, kenapa kok saudara bisa mengidentifikasi ini ya? Karena belum banyak paper yang dibahas. Misalnya. Saudara bisa juga mencari memanfaatkan teknologi artificial intelligence dalam membantu pencarian saudara. Ya. Kemudian hasil seleksi topik review itu, misalnya saudara menghasilkan misalnya topik yang lebih spesifik lagi, systematic review. Nah, ini kan systematic review. Tipikalnya kalau paper review itu ada tulisan ini, systematic review misalnya. Tidak harus, tapi mostly saudara akan jumpai ada systematic review of AI-based condition monitoring in marine cooling system. Ini adalah salah satu contoh saja, contoh untuk memberikan inspirasi mulai dari di mana saudara tertarik, kemudian saudara melakukan pencarian di database, kemudian sampai ketemu judulnya. Nah, potensi gap. Kenapa saudara bisa menemukan ini? Karena ada potensi gap yang saudara bisa lihat dari paper yang saudara sudah baca, saudara sudah kumpulkan. Kenapa ada apa, Pak? Ada minimnya integrasi dengan data real time. Nah, seperti itu. Nah, last but not least, jika misalnya ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, saudara bisa hubungi saya lewat WhatsApp misalnya, atau kalau saudara ke kampus, bisa temui saya di office saya, di kantor saya, di WA 209, atau di Laboratorium Digital Maintenance and Operation, Digital Maintenance and Operation, Digital Marine Operation and Maintenance, di MOM, di lantai 3. Saudara bisa temui saya di sana. Ini adalah akhir dari video kedua dari 7 video tutorial yang akan kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada tutorial video ketiga. Jika saudara ingin kontak saya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa hubungi saya lewat WA atau temui saya langsung di kampus.
Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama agar tutorial kali ini barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.